Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini ingin membacakan kitab Nashihul Ibad, yaitu bab yang 9, wal maqalatu salisa, maqalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nashihul Ibad halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga. Qala berkata Umar, siapa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar berkata, inna zurriyatasy syaitani, sesungguhnya anak turunnya setan, ay auladi iblis, maksudnya anak-anak iblis, ismuhu bermula namanya iblis, Azazil, itu Azazil, namanya iblis itu Azazil. Sesungguhnya anak turunnya setan itu tis'atun, itu ada 9. Tis'atun itu ada 9. Anaknya iblis, anak turunnya iblis, anak turun setan itu ada 9. Yang pertama yaitu Zalitun. Zalitun bernama Zalitun. Wawasinun dan Wasinun yang kedua. Walakusin yang tiga Lakus. Lakus ada yang mengatakan Lakis. Wa'wanun yang keempat A'wan. Wahafafun dan Ahafaf, bernama Hafaf. Wa Murratun yang bernama Murrah, anak turunnya iblis itu, anak turunnya setan itu ada nama Murrah. Kemudian wa kunyatu iblis, bermula kunyah, julukannya iblis itu, gelaran iblis, julukannya itu Abu Murrah, julukannya bernama Abu Murrah. Kemudian yang selanjutnya wa Masutun, setan Masud, wadasim, setan Dasim, walhan, setan Walhan. Wa amma Zalitun, adapun setan yang bernama Zalitun, bahwa sohibul aswaq, setan yang bertugas itu menggoda orang-orang yang berada di pasar. Fayang sibu fiha royatuhu, maka dia iblis setan nama Zalitun dia memasang benderanya di pasar. Aili wa ahus benderanya. Wa inda ba'di, menurut sebagian ulama, anna haza, sesungguhnya setan Zalitun itu yuqalu bernama Zalanbur, setan Zalanbur. Wa huwa bermula setan Zalanbur itu fi kulli sukin, setan yang bertugas menguasai, yaitu di pasar-pasar. Yuzainu, dia menghiasi, setan Zalanbur itu dia menghiasi lil ba'ina, bagi orang yang penjual di pasar. Allah wa menghiasi dia, Allah wa pada atau perkataan-perkataan yang tidak berguna, omong kosong. Kemudian wal halafi, bersumpah, al kazib yang dusta. Di penjual di pasar tu digoda oleh setan Zalanbur agar dia bersumpah palsu, bersumpah dusta. Wa madhil silati, dan dia dagangnya memang memuji dagangannya, dia memuji dagangannya agar orang tertarik dengan dagangan tersebut, sehingga dia melariskan dagangan tersebut, jadi memuji-muji dagangan itu. Kemudian watat fil kaili, dia menggoda manusia yang di pasar itu agar mengurangi takaran, wal mizani, dan timbangan, sehingga pedagang-pedagang itu ya yang harus 10 kilo dibuat 9 kilo. Jadi tugasnya itu mengurangi takaran dan timbangan, sehingga orang pasar itu melakukan dosa setiap saatnya rayu, yang dibisik oleh setan Zalanbur tadi. Kemudian setan Zalanbur juga bertugas, dia punya tugas memisah, yufarriqu baina rajul wa ahlihi, dia bertugas memisahkan antara suami dan istrinya. Wa yubsiru rajula uyuba ahli, sehingga dia memperlihatkan, menampakkan ke aib-aib istrinya kepada suaminya, sehingga terjadi itu pertengkaran. Itu tugas setan Zalanbur. Wa amma Wasin, adapun setan yang bernama Wasin, bahwa sohibul musibat, setan yang bertugas yaitu membisiki, menggoda orang yang terkena musibah. Setan yang sehingga dia disebut setan musibah, setan yang
bertugas menggoda orang yang terkena musibah. Ya, dia fahuwa setan wasin ke yuzainu aswiyah, dia menghiasi orang yang terkena musibah itu agar menjerit-jerit, ya, tidak terima dengan musibah tersebut, berteriak, walut fil khudud, dan menabuk pipinya, wanawi dan lainnya, sehingga orang yang tertimpa musibah kematian itu dia sampai nangis yang parah, sampai menjerit-jerit, tidak terima dengan musibah tersebut, sehingga hilang pahala orang yang dapat musibah itu, hilang pahalanya, itu dibisiki oleh setan wasin, sehingga orang dapat musibah itu dapat dosa lagi, tidak dapat pahala lagi, karena dia tidak terima dengan musibah tersebut. Wa amma a'wanu, adapun setan yang bernama a'wan, bahwa sahibus sultan, yaitu setan yang bertugas yaitu membisiki para penguasa, para pemimpin. Fayuzainuhu, maka dia menghiasi para pemimpin itu bil madzalimi, untuk berbuat kezaliman. Sehingga ada pemimpin-pemimpin berbuat zalim, menganiaya atau dengan rakyatnya, berbuat zalim kepada rakyatnya, itu pemimpin itu dikuasai oleh setan, namanya setan a'wan. Wa amal hafafu, adapun setan yang bernama hafafun, bahwa sahibus syarab, setan yang bertugas yaitu menguasai, membisiki orang-orang agar minum minuman khamar, minum-minum yang memabukkan. Ai muskirati, orang menguasai orang-orang yang minum minuman khamar, minum-minum yang memabukkan itu. Termasuk orang-orang yang mengkonsumsi sabu-sabu, minum keras, sehingga orang itu tidak tidur malam, habis uangnya untuk beli sabu-sabu itu. Itu orang itu dikuasai oleh setan hafaf, nama setan hafaf. Setan yang membisiki, punya tugas agar orang-orang itu meminum makan atau mengkonsumsi sabu-sabu dan lain-lainnya, yang membuat orang itu pikirannya hilang, tidak waras pikirannya. Wa amal murroh, adapun setan yang nama murroh, fawa sahibul mazamir, yaitu setan murroh dia bertugas yaitu membisiki orang-orang agar bermain seruling, meniup seruling. Fayuzayyinu fihi may yanfuhu fil mizmari, yaitu setan murroh, dia menghiasi orang-orang agar bermain seruling. Jadi setan-setan yang ada ya di organ tunggal, ya, yang sampai malam-malam sampai subuh, atau sehingga orang-orang yang mendengar suling itu, orang itu tak sadar kalau di organ-organ sampai joget-joget, sampai membuka aurat. Itu gara-gara setan murroh ini, dia yang meniup agar meniup seruling suara mendayu-dayu, sehingga para penyanyi itu keasikan sehingga tidak sadarkan diri, sampai mayat-mayat dinding semacam itu. Para organ-organ yang maksiat yang terjadi di organ tunggal itu dikuasai oleh setan murroh namanya. Wa amal lakus, adapun setan yang bernama lakus, fahuwa sahibul majusi, setan yang bertugas menggoda orang-orang majusi. Wakila, namanya sebagian mengatakan bukan lakus tapi lakis, setan lakis. Walhan, setan walhan, sahibat tohar wal as-salati. Ada yang mengatakan bahwa setan lakus itu bernama lakis dan walhan, setan walhan. Ya, kedua-duanya ini dia membisiki orang-orang ketika berwudu dan sholat, menggoda orang ketika berwudu dan ketika sholat. Wahuma alazani waswisani, kedua itu menggoda, membisiki orang ketika sholat dan ketika berwudu itu, sehingga orang timbul was-was, timbul ragu-ragu, sehingga sampai air sejeding tidak selesai wudunya, diulang-ulang tidak pernah selesai wudunya. Itu diganggu oleh setan namanya setan walhan tadi. Kemudian zakara ba'dhum, sebagian ulama menyebutkan, jadi setan walhan ini ada yang bernama yaitu a'war. Setan a'war, apa tugas setan a'war? Wa huwa syaitanu zina, setan yang menguasai, bertugas untuk menggoda orang-orang agar melakukan perbuatan zina. Tugasnya yang fuhu fi ihli rajuli, tugas setan awar dia meniupi lubang kemaluannya orang laki-laki, lubang kencing orang laki-laki,
meniupi kemaluannya atau lubang kencingnya orang laki-laki itu. Kemudian dia meniup wa ajzil mar'ati, dan dia meniupi bokongnya atau bodinya perempuan tadi, sehingga ada laki-laki perempuan yang bukan mahram tadi terangsang sehingga berbuat maksiat, berbuat zina. Itu dirayu, dipujuk rayu atau dibisiki oleh setan a'war tadi itu. Nah, ini itu yang membuat antara laki-laki perempuan itu sampai buat zina yang bukan mahramnya, berdua-duaan dengan bukan mahramnya itu dia baru sampai buat zina, itu oleh tugas setan a'war kok. Ditiupnya lah kemaluan laki-laki itu, dan tiup juga bokongnya perempuan atau bodi perempuan tersebut sehingga timbul rangsangan. Kemudian wal wasnanu dan kemudian ada selanjutnya setan a'war tadi juga setan yang membuat orang berbuat zina tadi. Kemudian wal wasnan yaitu maftuhatun wasin muhmalatun sakinatun. Jadi ada yang mengatakan setan itu, setan a'war itu juga dia bertugasnya yaitu syaiton naumi, setan yang menggoda orang ketika tidur. Jadi ketika orang tidur datang setan a'war itu tugas lain ya. Yuskilu aroksa, dia memberati orang yang sedang tidur, memberati kepalanya agar tidak bisa bangun. Wal azfana, memberati telapuk matanya, bola mata, memberati telapuk matanya sehingga berat membuka mata. Minal qiyami, dari berdiri ila sholati, sehingga orang yang tidur itu berat mengangkat kepalanya, membuka matanya. Nah, sehingga dia meninggalkan tinggal sholat isya, subuh dan lain-lainnya. Itu menggoda orang yang sedang tidur tadi itu, agar dia itu bisa, orang itu tidak bisa bangun untuk sholat tadi. Kemudian tugas keduanya wayuqizu ilal qabih. Tapi kalau untuk berbuat kejahatan, berbuat dosa, dia membangunkan, tugasnya membangunkan orang-orang agar berbuat dosa, berbuat kejelekan. Minazina, berzina, wana dan lain zina. Jadi kalau orang itu malam-malam itu untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, dibangunkannya untuk agar berbuat berzina, mencuri dan lain-lainnya. Untuk mencuri buah sawit orang misalnya kan. Nah, ini setan a'war ini dia tugasnya tuh. Kalau untuk kebaikan dia disuruh tidur, kalau untuk buat kejahatan dibangunkannya agar itu melakukan dosa, berbuat dosa. Biar malam jam 12 malam, jam 1 itu dibangunkannya untuk melakukan berbuat kejahatan tadi. Itu di antara setan-setan keturunan setan tadi tentang tugas-tugasnya. Wa amal masud, adapun setan masud. Tugas setan masud dia punya tugas wahwa bermula setan masud, dia punya tugas sahibul akhbar. Dia punya tugas yaitu untuk menggoda orang-orang untuk menyampaikan berita-berita bohong. Yulkiha, dia itu menyampaikan kepada lisan-lisannya manusia, mulut-mulutnya manusia itu agar menyampaikan berita-berita bohong, atau menyampaikan berita-berita bohong. Jadi apa yang disampaikannya itu semuanya dusta galau. Wala jiduna laha al-akhbar aslan, tidak ada apa yang disampaikan itu tidak ada yang benar, semuanya dusta galau. Itu setan masud tadi itu. Kemudian wa amma dasim, setan dasim, zaman dasim ini, setan dasim dia punya tugas bahwa sohibul buyun, setan yang menggoda atau punya tugas bagi orang yang punya rumah. Iza dakhala rajulu manzilahu, ketika seorang laki masuk rumahnya, wala musammi, dia tidak baca bismillah ketika masuk rumahnya. Wala musallim ala ahlinya, tidak bacakan salam kepada keluarganya. Pas masuk rumah tidak mengucapkan salam kepada keluarga yang ada di rumah tersebut. Walam yazkur ismallah, dan tidak baca bismillah ketika masuk rumah itu. Sehingga kena tanpa baca salam, tidak mengucapkan salam tanpa baca bismillah, sehingga dia tugasnya auqa'a fiha, sehingga dia setan itu menjatuhkan di antara mereka dan keluarga itu al-munaza'ah, membuat pertengkaran, ya, berdebat, bermusuhan, bertengkar, laki istri, anak bininya itu ketika di rumah itu percekcokan. Tiap hari berselisih itu, bertengkar dalam rumah tangga itu. Hatta ya qa'at tolak, sehingga setan itu menjatuhkan
Sehingga rumah itu suaminya bisa menjatuhkan talak pada istrinya. Wal khulu dan khulu, wad darbu ada pemukulan. Pemukulan itu artinya sehingga terjadinya kekerasan rumah tangga. Ya, ada suami itu dia mengebuk istrinya itu bahkan sampai bunuh sekalian. Nah, itu namanya setan dikuasai oleh setan namanya dasim tadi. Setan dasim yang buat rumah tangga itu bertengkar, rumah tangga sehingga sampai talak, sampai cerai berai. Nah, dia tugasnya dia isaratul khisami baina zauji, dia membuat suami istri itu bermusuhan, yufariqu bainahuma, dia memisah antara suami istri itu sampai bercerai. Nah, itu setan dasim, setan yang mengatur rumah tangga itu tidak tentram, tidak ada nyaman, rumah tangga itu tidak ada, termasuk rumah tangga sakinah mawaddah tidak dibuatnya, rusak, hancur rumah tangga itu. Itu gara-gara setan dasim yang punya tugas. Nah, wakil ada kata dan dengan dikatakan ada ulama menjelaskannya, setan dasim kok dia juga punya tugas lain, yaitu setan yang setan itu amatnya setan yang ketika makan tanpa baca bismillah, al-nisyani, lupa dia baca bismillah ketika makannya, masuk rumahnya, kemudian ketika dia makan malam sami inna ta'ami, kita tidak baca bismillah ketika makannya, ketika masuk rumahnya, ketika tidur wayanamu ala firas, ketika tidur pun tanpa baca bismillah, ketika memakai pakaian jika tidak baca bismillah. Nah, itu orang dah lupa ketika menyebut nama Allah itu, jika itu dibisiki oleh setan dasim tadi. Kemudian yang terakhir amma al-walhan, ada setan walhan, bahwa yuwaswisu fil wudu, dia menggoda membisiki orang ketika wudu, salat dan salat, wal ibadat dan ibadah yang lain. Kemudian wakilah setan walhan kau dia khusus menggoda orang-orang ketika mengambil wudu. Ya, sehingga orang wudu banyak menggunakan air, israf berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Ali wa an min Rasulullah sallallahu, kemudian dari Nabi sampai sabda, lil wudu'i syaitanin, wudu itu ada setan yang menggodanya. Yuqalu, dinamakan yang disebut dengan namanya al-walhan, setan walhan. Fattaquhu, maka takutlah kamu ketika wudu diganggu oleh dibisik oleh setan walhan itu. Sehingga dia tuh banyak menggunakan air sampai was-was ketika wudunya. Yang terakhir amal waswas, adapun setan yang membisiki fi sholati, ketika sholat, maka ismu pas namanya khonzab. Tapi setan kan menggoda orang ketika sholat, agar sholat gak khusyuk, ingat macam-macam urusan dunia, itu setan khonzab namanya. Sehingga sholat itu tidak sempurna, sholatnya tidak wudhu, tidak khusyuk, sehingga terburu-buru dan lain-lainnya, itu digoda oleh setan khonzab namanya. Nah, demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.